Pernahkah kita mendahulukan orang lain di atas kebutuhan kita? Kalau jawabannya adalah tidak. Kalau kita tidak mendahulukan orang lain di atas kebutuhan kita, maka kita adalah pribadi yang sebenarnya sombong. Bahkan kadang kita bisa sombong juga dengan apa yang kita nggak miliki. Contohnya apa? Tahu nggak sih, aku belum punya ini, tapi nanti aku akan beli loh. Tapi kita perlu cek lagi. Selain daripada ini adalah, apakah kebutuhan orang lain ini memuliakan Tuhan atau enggak? Jangan sampai kebutuhan orang lain yang ada di sini adalah untuk menyenangkan diri kita juga. Sombong adalah kepala yang besar. Bukan berarti kepala yang besar itu, mungkin dia lahir kepalanya besar, itu adalah sombong. Enggak. Tapi kepala yang besar di sini maksudnya adalah kita itu nggak peduli dengan kepala itu kan pusat segalanya ya. Jadi kita nggak peduli dengan hal yang lebih besar lagi. Contohnya apa? Contohnya Tuhan. Kita nggak peduli dengan anggota tubuh yang lain. Padahal anggota tubuh yang lain itu juga berguna. Kita fokus kepada hal yang bisa, kita bisa kayak gini, kita bisa kayak gini. Tapi kalau di sini aku bisa bilang bahwa seringkali ketika kita sombong itu, kita bukan hanya menjelekan Tuhan, tapi juga menjelekan diri kita sebenarnya. Nah, kita next lagi. Speak low about yourself. Berbicaralah rendah pada diri kita sendiri. Bukan berarti kita menjadi orang yang rendah diri. Kita berkata bahwa kalau orang bersama dengan orang lain, kita berkata bahwa misalnya orang puji kita berkata bahwa itu semua karena Tuhan. Tapi jangan sampai kita bilang itu semua karena Tuhan, tapi kita dalam hati kita tuh merasa bahwa enggak kok, sebenarnya ini karena aku kok. Tapi kan ini kan karena aku terlalu ikut Tuhan. Mungkin karena aku tuh selama ini udah lama banget ikut Tuhan. Aku tuh udah berkali-kali ngabisin Alkitab. Aku udah berkali-kali. Udah dari kejadian sampai waktu itu udah berkali-kali. Mungkin teman-temanku baru sekali. Bahkan ada yang Alkitabnya nggak dibaca. Speak low about yourself. Dan kalau misalnya aku bisa saranin juga, kalau misalnya ada teman kalian yang nanya sama kalian, jawablah pertanyaan itu secukupnya. Contoh, kamu ditanya, kamu udah punya ini belum? Udah punya labubu belum? Udah punya, aku mau cerita nih, aku kemarin beli labubu. Oh iya, puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kamu berkat. Jadi semuanya tuh kembalikan kepada Tuhan. Sekalipun misalnya teman kalian ada yang menyombongkan dirinya, ataupun misalnya teman kalian ada yang minder ya, itu juga dosa sebenarnya. Kita next. Jangan minder dan jangan sombong. Nah, kenapa aku tulis di sini jangan minder? Karena sebenarnya minder itu adalah sombong yang tertunda. Kenapa? Kenapa aku bilang sombong yang tertunda? Karena orang-orang yang minder ini, ketika nanti mereka dapat hal yang mereka punya, contoh ya, orang yang minder contohnya gimana? Contoh, misalnya aku punya botol minum inilah, botol minum Aqua ini. Aku mungkin belum punya, makanya aku minder. Aduh, enak banget ya, orang itu bisa minum, aku enggak. Enak ya orang ini tuh, aku tuh minder banget karena aku nggak punya botol minum yang sama dia. Aku tuh bahkan nggak punya botol minum. Aku minum tuh cuma pakai botol minum tertentu. Cuma pakai botol minum yang ada di pasaran lah, nggak pakai botol minum mungkin yang bermerek. Kita minder, tapi suatu saat ketika kita diberikan itu sama Tuhan, kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi kayak, aku udah punya nih botol minum ini nih, sama kayak temenku. Jadi aku menyombongkan, karena aku tahu banyak teman-temanku yang mungkin belum punya, jadinya aku sombong. Makanya aku bilang jangan sombong dan jangan minder, karena minder adalah sombong sebelum waktunya, gitu. Kita next slide. Ini udah aku bahas, minder pun adalah kesombongan. Next lagi. Nah, bagaimana sih cara untuk tidak sombong? Aku punya beberapa poin. Yang pertama, bisa next slide. Aku bahas satu-satu. Learn to say thank you dengan tulus. Kenapa aku bilang learn to say thank you? Karena kadang kita susah untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kita selalu bilang, mungkin orang melayani kita bilang, oh ya thank you ya. Tapi kadang kita thank you itu hanya sebagai formalitas. Hanya karena biasanya sih orang ngomong kalau misalnya dikasih sesuatu, kita ngomong thank you. Kalau misalnya orang melakukan sesuatu, kita ngomong thank you. Itu kadang kita menjadi sebuah hafalan. Kalau orang melakukan sesuatu, kita ngomong thank you. Kalau orang berbuat baik sama kita ngomong thank you. Tapi pernah nggak kalau misalnya orang berbuat jahat sama kita, tapi kita tetap ngomong thank you sama Tuhan? Thank you Tuhan, meskipun dia berbuat jahat Tuhan, aku berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Kok orang jahat malah terima kasih? Karena orang yang jahat menyadarkan kita bahwa kita nggak bisa sendiri tanpa Tuhan. Dan kadang-kadang banyak loh orang-orang yang sebenarnya di sekeliling kita ini banyak banget orang yang bisa kita bilang thank you. Contoh, ketika kita lagi di mall, ada OB lewat, atau security bukain pintu. Kita ngomong thank you-nya dengan tulus atau enggak ya? Atau jangan-jangan kita nggak pernah ngomong thank you sama mereka yang selama ini ada di kehidupan kita, menolong kita. Gitu. Nah, aku belajar banget arti kata thank you ini dari keseharianku. Ketika
Itu beda banget atmosfernya ketika kita bilang thank you sama teman-teman kita, sama orang lain, dibandingkan kita cuma lewat aja. Aku pernah nyoba sekali, ketika dulu aku bukan pribadi yang suka ngomong thank you dengan tulus. Bahkan aku jarang banget ngomong thank you sama orang lain. Seperti aku bilang, orang-orang yang ada di sekitar kita kadang kita nggak ngomong thank you. Supir Grab, supir Gojek. Aku pernah dalam dalam satu hari aku bilang, oke, aku mau komitmen, aku say thank you sama orang siapapun yang aku temui hari ini. Dan percayalah, hari itu aku benar-benar suka citanya luar biasa. Hanya dengan perkara sederhana, kita bilang terima kasih sama orang lain. Kita bisa membuat orang lain itu punya hari yang indah gitu. Hari yang, oh, aku senang banget ada orang yang ternyata menganggap aku dan menganggap pekerjaanku dengan baik. Karena kadang mereka itu nggak menganggap pekerjaan mereka. Mereka merasa, ya udah ini udah kewajibanku. Tapi ketika kita ngomong thank you, mereka merasa, wow, aku terberkati dari kehidupan dia. So, learn to say thank you dengan tulus. Untuk kita tuh merendahkan diri kita. Sekalipun orang itu mungkin ada di bawah kita. Adik kita misalnya ada di bawah kita. Atau siapapun lah ada di bawah kita. Misalnya kita adalah orang yang bos gitu. Saya thank you lah dengan pembantu even dengan rekan kerja, dengan siapapun. Itu. Nah, yang poin yang kedua, kita next. Learn to say sorry. Kenapa perlu banget untuk minta maaf? Contoh di rumah kita, kalau sebagai orang tua kita nggak pernah minta maaf kepada anak kita, itu menandakan bahwa kita punya kesombongan. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Bahkan Tuhan pun berkata kepada kita bahwa kita harus minta maaf satu sama lain. Berarti sebegitu pentingnya kita minta maaf. Bukan berarti Tuhan pernah berbuat salah makanya Tuhan minta maaf, enggak. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita perlu minta maaf sebagai sesama manusia. Karena kita punya banyak kesalahan dan kadang kita nggak sadar. Ketika kita nggak pernah minta maaf sama orang lain, itu menandakan bahwa kita itu merasa bahwa kita itu sempurna. Kita itu lebih daripada Tuhan. Karena bahkan kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang sempurna dan Tuhan yang nggak pernah salah. Kalau kita nggak pernah mengatakan maaf sama orang yang kita lukai, terutama orang-orang yang kita lukai, kita perlu cek diri kita lagi. Apakah kita tuh masih jadi pribadi rendah hati di hadapan Tuhan atau enggak? Itu. Nah, di sini aku mau share sedikit bahwa kalau misalnya kita minta maaf, terkadang itu tuh menimbulkan ego kita. Kita tuh punya ego masing-masing dalam kehidupan kita. Kita punya ego di mana, aduh, males aku minta maaf. Loh kan dia yang salah. Kenapa kita harus minta maaf? Tapi aku bilang sama kalian, sekalipun bukan kalian yang salah, belajarlah untuk minta maaf duluan. Contoh, misalnya kita rebutan mainan sama adik kita, sebenarnya adik kita yang salah. Kita sih nggak salah karena itu mainan kita, dia yang rebut. Tapi belajarlah untuk kita minta maaf duluan. Sorry ya, mungkin kakak nggak ngerti apa maunya kamu. Coba deh kamu bilangnya dengan baik dan kita kasih masukan yang baik juga sama mereka. Pasti itu akan menimbulkan hal yang luar biasa indah juga, menimbulkan jadinya relasi yang indah di antara keduanya. Terus kita mau lanjutin juga. Di poin yang selanjutnya itu adalah mudah diajar dan terima masukan. Untuk menerima masukan itu menurut aku sebuah hal yang sulit kadang-kadang. Untuk mudah diajar kita gampang lah, karena di sekolah pasti kita diajar banyak hal. Tapi untuk menerima masukan, kadang-kadang kita jujur aja sebagai manusia, kita punya ego yang begitu tinggi. Kita punya rasa yang, aduh, terutama jika yang menegur kita itu adalah orang yang di bawah kita. Seringkali kita merasa, aduh, anak kecil kayak gini tahu apa? Oh, dia mah even orang tua kita sendiri pun di atas kita. Ketika orang tua kita memberikan kita masukan tuh nggak selamanya enak di telinga kita. Kadang-kadang apa yang diberikan oleh masukan mungkin sama orang tua kita, sama leader kita di gereja, sama siapapun, itu menyakiti hati kita lebih dalam. Apalagi orang-orang yang lebih dekat daripada kita, itulah yang mengenal kita, yang memberikan masukan kadang lebih dalam, lebih nancep, lebih menusuk dada gitu ya. Nah, belajarlah untuk terima, sekalipun nggak mudah. Contoh, ketika kalian membuat kesalahan, tumpahin minuman misalnya, bikin kopi buat papamu, terus kalian tumpahin minuman, nggak sengaja, dan papamu mungkin kasih masukan. Mungkin caranya nggak seperti yang kita mau, mungkin caranya agak kasar gitu ya. Kita ngerasa, papa nih cuma kayak gitu aja, udah marah-marah, udah ngomel-ngomel. Bisa kan kasih masukan yang baik? Jangan kita ngomong kayak gitu, tapi terimalah masukan itu, sejelek apapun bahasanya.
Bukan berarti kita contoh, oke, papaku ngomongnya kasar, jadi aku terima masukan, aku terima nih omongan yang kasar ini, aku terima. No. Kalian punya pedang bermata dua, kalian punya firman, kalian punya gereja sebagai cermin kalian, dimanapun gereja kalian. Kalian tahu yang mana yang baik dan yang ada mana yang buruk. Masukan yang baik kalian terima, masukan yang kurang baik kalian tetap terima, tapi dengan hati yang oke, aku mau belajar menjadi seperti serupa dengan Tuhan. Sekalipun masukannya kurang baik secara manusia, tapi aku mau terima. Dan poin yang terakhir itu sebenarnya mudah mendengarkan. Mendengar dari siapapun, bukan mendengar yang secara negatif, tapi secara positif. Bukan berarti segala hal itu harus kita dengarkan. Contoh, kita dengar perkataan-perkataan yang buruk dalam kehidupan kita, perkataan teman kita yang mungkin menjatuhkan kita. Kalau teman kalian atau orang-orang terdekat kalian iri sama kalian, menjatuhkan kalian, itu kalian perlu bersyukur bahwa kalian tuh ada di depan mereka. Karena cuma orang yang di atas kita yang bisa kita tuh iri. Gak mungkin kita iri itu sama orang yang di bawah kita. Dan mudah mendengarkan di sini konteksnya adalah apa? Mendengarkan itu levelnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Jangan cuma kita mau mendengarkan tuh cuman orang-orang yang ada di atas kita aja. Tapi orang-orang di bawah kita nggak mau dengerin. Dengan alasan, ya mereka ada di bawah kita, nggak penting juga. Buat kamu nggak penting. Tapi buat iman kita, buat pertumbuhan rohani kita itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan mendengarkan. Bahkan kalau misalnya kita buka di Alkitab, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sepenting itu untuk kita mendengarkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal negatif, sekalipun kalian dengar, kalian buang aja. Jangan kalian masukkan ke dalam pikiran kalian, karena pendengaran kita itu sebenarnya lemah. Apa yang kita dengarkan itu mempengaruhi keseharian kita, kehidupan kita, bahkan sampai akhir kehidupan kita sebenarnya. Jadi pilih-pilih apa yang kalian dengerin. Boleh nggak, Kak, misalnya boleh nggak aku dengerin musik-musik dunia, atau misalnya kalian dengerin sesuatu yang horor. It's okay, kalau buat aku sendiri it's okay. Tapi kalian perlu pikir, apakah dengan kalian melakukan hal itu, iman kalian bertumbuh? Apakah, yang perlu kalian cross check adalah apakah dengan kalian kayak gitu, iman kalian bertumbuh atau enggak? Contoh, ketika kalian dengerin sesuatu yang horor-horor, kita cuma dengerin misalnya, oh buat malam buat hiburan doang, Kak, hiburan. Tapi aku nggak pernah lihat sih so far ada orang yang dengerin horor-horor, sesuatu yang menakutkan gitu ya. Terus tiba-tiba dia setelah nonton film horor atau setelah mendengarkan gitu ya, dia tuh berkata, aduh puji Tuhan, aku hari ini udah nonton horor. Itu nggak ada kan. Jadi kebetulan aku belum pernah denger sih yang kayak gitu ya. Mungkin pernah denger ya, silahkan gitu. Aku percaya bahwa apapun yang kita dengarkan itu mempengaruhi kehidupan kita, jadi hati-hati. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke kasih yang tidak cemburu. Kalau misalnya bisa di next slide juga. Aku sambil bahas aja agak lebih cepat, karena masih ada beberapa slide. Kasih yang tidak cemburu. Nah, kita balik lagi ke ayat yang tadi, di 1 Korintus itu ada ayatnya ya, bahwa kasih itu tidak cemburu. Cemburu itu sama juga dengan iri hati sebenarnya, dan itu adalah dosa yang serius. Dan itu masuk ke dalam urutan ke-8 dari kejahatan daging yang didaftarkan dari Paulus, ada di Galatia 5, nanti bisa kalian baca juga. Nah, kalian ini pernah mikir gak sih? Kalau aku kebetulan kemarin mikir ketika aku mempersiapkan hal ini gitu. Kalau kita dibilang sama Tuhan gak boleh cemburu, tapi kenapa Tuhan disebut sebagai Allah yang pencemburu? Kenapa ya? Kan kita gak boleh cemburu nih sama orang lain, sama Tuhan apalagi. Kenapa Tuhan dibilang sebagai Allah yang pencemburu? Terus aku mikir, kenapa ya kira-kira ya? Kenapa nggak, kan Tuhan itu dikenal orang Kristen sebagai Allah yang penuh kasih. Nah, dalam pemikiran kita, manusia gitu ya, cemburu itu konotasinya tuh udah negatif. Jadi konotasinya tuh sebagai sifat yang mewakili perasaan yang marah karena situasi tertentu. Seperti dalam 1 Korintus tadi yang kita baca. Kasih itu tidak cemburu gitu ya. Dan terus kenapa Allah disebut sebagai Allah yang pencemburu? Padahal kalau kita bilang kasih itu tidak cemburu, kan gitu ya. Bukannya Tuhan dalam Kristen itu penuh kasih ya? Kenapa dibilang Allah pencemburu? Padahal kasih itu tidak cemburu. Gimana sih Kak ini? Nah, di kitab Ulangan, nggak usah dibuka ayatnya, itu kalau kalian berkata bahwa ada tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu adalah tanah yang dikenal juga dengan penyembahan ilah-ilah lain pada saat itu. Salah satunya adalah penyembahan terhadap dewa Molok yang mengharuskan pengorbanan bayi. Bayangin, serem banget kan. Pengorbanan bayi loh, bayi baru lahir gitu ya, dikorbanin gitu. Nah, itulah kenapa konteksnya ayat itu, kenapa dibilang bahwa
Allah itu Allah yang cemburu, karena orang Israel itu akan diingatkan kembali bahwa mereka itu punya Allah yang cemburu. Karena apa? Karena si tanah di tanah Kanan ini dikenal dengan ilah-ilah lain tersebut, dengan penyembahan dewa-dewa berhala. Karena itulah Allah Tuhan itu memperingatkan agar mereka itu tidak melupakan Tuhan, yaitu Yahweh pada saat itu disebutnya di dalam Alkitab. Nah, kalau misalnya Allah pencemburu, cemburu gitu ya, itu kalau misalnya ada dalam bahasa aslinya nggak cuma zelos tapi ada kana. Dan karena itu adalah sebuah perasaan yang sangat kuat, bernyala-nyala, atau sebuah komitmen yang kuat terhadap sebuah relasi. Makanya kalau misalnya di dalam Alkitab juga disebutkan Tuhan itu sebagai Elkana, atau Allah yang mengasihi dengan menyala-nyala. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita buka dari kedua hal tersebut, kenapa sih Tuhan disebut sebagai Allah yang penyemburu gitu ya? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Jadi kata cemburu itu sebenarnya nggak selalu negatif maknanya. Nggak selalu cemburu itu sebagai hal yang oh cemburu ini ya negatif aja pokoknya karena ya udah negatif gitu. Tapi contoh ya, kita punya kopi. Kopi itu ada pahit gitu ya. Pahit itu bisa kita maknai dengan hal yang positif atau hal yang negatif. Kalau dalam kopi, pahit itu adalah sebuah hal yang positif bagi pecinta kopi karena berarti kopinya itu asli gitu. Kopinya itu enak lah. Kopinya enak. Tapi buat orang yang nggak suka kopi, itu adalah hal yang menurut mereka ngapain minum kopi orang pahit. Gak enak loh pahit itu. Dan banyak hal lainnya. Dan kita lanjut ke slide yang ada di slide. Iri hati atau cemburu itu bisa menghinggapi siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Contoh ya, kita misalnya di hari-hari ini, terutama anak-anak muda ya, terutama aku sendiri gitu, ketika kita ngeliat sosial media, terutama gitu, kita baru scroll dikit aja kita langsung ngerasa, aduh, enak banget ya artis A, artis B, itu udah punya mobil, punya rumah, mukanya cakep, kayaknya gak punya masalah hidup gitu. Kita iri hati sama dia, kita cemburu sama dia. Aduh, coba ya aku tuh jadi pasangannya dia gitu ya. Atau misalnya aku jadi anaknya dia gitu. Mungkin aku hidupnya enak banget gitu ya. Mungkin aku tinggal makan tidur aja udah tercukupi semua. Aku gak perlu kayak susah-susah sekarang. Cari kerja susah, sekolah juga susah banget, aku perlu nabung. Kita bisa iri tuh kapan aja, di mana aja. Dan itu tuh bisa menghinggapi siapa aja, bahkan even orang terkaya pun di dunia itu bisa punya iri hati. Dia ngerasa bahwa apapun yang dia milikinya nggak cukup, dia pengen hidupnya dia tuh punya banyak waktu luang misalnya, dia bisa iri hati dengan siapapun. Dan iri hati menurut KBBI itu adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain atau kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Dan aku bahas tadi bahwa kasih tidak cemburu dalam bahasa Yunaninya itu adalah zelos. Selain ada yang tadi juga, itu zelos ini memiliki arti benci, marah, dan cemburu akan keberhasilan orang lain. Seperti aku bilang tadi, kita gampang banget untuk merasa iri, cemburu sama orang lain. Di rumah kita bisa cemburu sama orang tua kita karena kasih orang tua kita beda sama kakak atau adik kita cemburu. Di luar rumah, kita baru keluar rumah sebentar aja, kita iri sama tetangga kita tuh loh rumahnya bagus, mewah, rumahnya enak, adem, mobilnya banyak, punya supir banyak, punya pembantu, jadi hidupnya enak banget gitu kayaknya. Hidupnya enak banget, kurang enak apa coba? Makannya tiap hari steak lah, ya kan? Kalau kita tuh mungkin makannya ya tiap hari tahu tempe indomie, meledak nih perut gitu kan. Tapi kasih yang tidak cemburu, kasih yang menutupi segala perasaan kita yang iri hati. Karena cuma kasih yang bisa menutupi segalanya. Bukan menutupi, tapi membuat kita tuh jadinya kita nggak perlu iri hati. Karena yang paling utama itu sumbernya sama Tuhan. Dan Tuhan tuh punya segala sesuatu. Buat apa kita iri hati sama orang lain? Buat apa kita cemburu sama orang lain? Kalau sumbernya Tuhan. Dan justru ketika Tuhan memberikan semuanya kepada kita, kadang-kadang itu yang membuat kita jadi ada kejatuhan juga. Contoh, kita punya segala sesuatu. Kita punya segala sesuatu di dunia ini. Apakah kita masih ikut Tuhan dengan setia seperti sekarang? Aku rasa sih enggak ya. Ketika kita punya segala sesuatu dan kita benar-benar punya semuanya dalam kehidupan ini, aku rasa kita bisa jadi menjadi pribadi yang lupakan Tuhan. Karena kita ngerasa aku udah punya semuanya, hidup udah enak banget hidup aku Tuhan, aku udah gak butuh Tuhan lah, ngapain, toh hidup aku udah nyaman banget, ini mah jangannya 7 turunan, sampai selama-lamanya juga uangku gak akan habis, unlimited gitu ya.
mungkin kita akan melupakan Tuhan. Sering banget ketika kita itu dalam masalah, justru kita malah cari Tuhan lebih banyak. Tapi ketika kita aman-aman aja nih, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita malah melupakan Tuhan. Sering banget kan. Dan iri hati adalah menghitung. Ini ada quote dari seseorang namanya Harold Coffin. Iri hati adalah menghitung berkat orang lain dibandingkan berkat kita sendiri. Aku jadi ingat gitu, sebuah lagu rohani zaman aku kecil dulu gitu. Maaf kalau suaraku nggak bagus ya. Jadi ada lagunya gini. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi berkat Tuhan mari kita hitung gitu. Lagunya tuh bukan berkat orang mari hitunglah gitu, bukan. Karena kalau kita ngitung berkat orang, kita akan capek. Sampai kapan? Nggak akan habis gitu. Berkat orang kita hitungin satu-satu, kita hitungin satu-satu. Yang ada kita burn out, kita capek, dan nggak ada habisnya. Karena berapa banyak orang di dunia ini gitu. Kita hitungin satu-satu. Oh, si A punyanya sekian. Si B punyanya kekayaannya sekian. Berkatnya sekian. Aku kok berkatnya cuma segini ya? Padahal kalau misalnya kita bisa hitungin satu-satu berkat kita sendiri, itu banyak banget. Contoh, kita masih bisa nafas, kita masih punya baju yang bagus, celana yang bagus, kita masih bisa hidup, masih bisa sekolah, masih bisa ada di Zoom ini bahkan. Berapa orang mungkin sinyalnya susah, internet susah, nggak punya kuota. Banyak banget hal yang bisa kita pikirkan, kita syukuri dibandingkan kita menghitung berkat orang lain dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita terlalu fokus sama apa yang dilakukan orang lain sama kita. Padahal Tuhan bilang, kamu tuh orang yang aku sayang loh. Kamu tuh orang yang begitu berharga loh dalam kehidupan ini. Tanpa kamu, Tuhan bisa melakukan hal lain. Maksudnya gimana, Kak? Gini, tanpa kita, Tuhan tuh bisa melakukan hal itu. Tapi tanpa kita, Tuhan nggak mau melakukan itu. Dan aku keinget sama salah satu kata pendetaku di gereja gitu. Dia berkata bahwa Tuhan bisa loh pilih orang lain. Tuhan bisa pilih orang lain yang lebih kaya, lebih bagus, lebih hebat daripada kamu. Lebih luar biasa dibandingin kamu. Yang lebih pintar daripada kamu banyak gak? Banyak. Lebih kaya banyak gak? Banyak. Lebih sukses banyak gak? Banyak banget. Tapi Tuhan pilihnya kamu. Untuk kamu tuh mendekat sama Tuhan. Berapa banyak, kamu harusnya beruntung banget. Di antara orang lain yang hari ini gak bisa dekat sama Tuhan. Di antara banyak orang yang selama ini mencari Tuhan tuh yang mana ya? Tuhan tuh di mana ya? Itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang bahkan rela mati untuk kita, dan bahkan ketika kita jauh, Tuhan tuh mencari kita sebegitu dahsyatnya, hanya untuk memastikan bahwa kita tuh aman-aman aja dan kita masih berada dalam lingkungannya Tuhan. Kebayang gak sih kalau kita tiap hari mikir, aduh puji Tuhan hari ini aku masih bisa hidup dengan sehat, dengan layak. Puji Tuhan aku di keluarga yang baik-baik aja. Puji Tuhan hari ini aku masih dalam rumah yang aman. Aku masih bisa tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan aku masih bisa punya kesehatan. Puji Tuhan keluargaku semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan aku dan keluargaku semuanya disertai Tuhan. Puji Tuhan banyak sekali yang bisa kita syukuri, daripada kita menghitung berkat orang lain yang nggak pernah akan ada habisnya. Dan di Alkitab, iri hati dan cemburu itu ada banyak banget. Yang pertama itu dari Kain dan Habel. Kita tahu bahwa ceritanya Kain itu iri dengan persembahannya Habel. Kemudian ada juga tentang Saul, bagaimana Saul itu cemburu dengan Daud, di mana dia sampai ingin membunuh Daud. Padahal awalnya Saul dengan Daud itu adalah teman yang sangat dekat gitu, bisa dibilang teman yang sangat dekat. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu ya bahwa ketika Saul dihinggapi roh jahat, dia tuh butuh Daud untuk Daud itu bermain kecapi dan akhirnya roh jahat itu pergi. Kalau kalian baca Alkitab lagi gitu. Kemudian Lucifer kalian udah pasti tahu bahwa dia kejatuhan karena iri hati, karena cemburu. Ahli Farisi dan ahli Taurat juga udah pasti kalian tahu. Kemudian ada saudara Yusuf, di mana saudara-saudaranya menjual Yusuf hanya karena iri hati, karena Yusuf begitu diindahkan oleh orang tuanya dibandingkan dengan saudara-saudaranya pada saat itu. Jadi saudara-saudaranya iri dan akhirnya menjual Yusuf gitu. Nah, aku langsung masuk juga dalam kesimpulannya. Pada hari ini aku nggak lama-lama. Yang bisa kalian catat adalah yang pertama itu, iri hati dan sombong membuat seseorang tidak pernah menyadari rencana Allah dalam kehidupannya. Aku ulang lagi, iri hati dan sombong membuat seseorang tidak pernah menyadari rencana Allah dalam kehidupannya. Kenapa?
Karena kita fokus dengan apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki, bukan fokus kepada apa yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, apa yang menjadi prioritas utama kita dalam Tuhan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita iri hati, kita menjadi pribadi yang, aduh, Tuhan tuh nggak pernah kasih aku hal ini. Udahlah, aku capek. Akhirnya kita capek, kita burn out, kita nggak mau lagi dekat sama Tuhan. Dan akhirnya ketika kita nggak dekat sama Tuhan, pastinya kita nggak menyadari rencana Allah dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita sombong, kita merasa, oh kita nggak butuh Tuhan. Kita udah punya semuanya, kita udah punya segala sesuatu. Kita udah bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka iblis akan bersorak dalam kehidupan kita, karena iblis akan berkata, Tuhan, anakmu ini menyerahkan segalanya ke dalam tanganku, jadi Tuhan gak bisa ikut campur lagi dalam kehidupan dia. Dan itu akhirnya membuat Allah sendiri tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita lebih luar biasa. Padahal tadinya Tuhan mau pilih kita, memakai kita, tapi karena kita berkata, oh aku gak butuh Tuhan, karena kesombongan kita, makanya Tuhan bilang bahwa Tuhan benci orang yang sombong. Dan kalau kalian mau hidup kalian hancur, maka sombonglah hari ini. Karena ada satu cerita di mana seorang hamba Tuhan, aku lupa, aku baca di suatu berita gitu ya. Aku baca bahwa ada seorang hamba Tuhan yang pada saat itu merasa bahwa, oh akhirnya pelayananku berkembang. Aku udah jadi gembala sidang dan banyak mukjizat, banyak mata tertuju kepadaku. Jemaat sekarang tambah banyak, gerejanya begitu besar waktu itu. Ini kejadian bukan di Indonesia, ini di luar negeri. Dan akhirnya dia berkata sama Tuhan, oke Tuhan, tanpa Tuhan pun aku bisa. Aku udah setiap hari aku udah khotbah selama puluhan tahun, bahkan dari kecil aku udah ada di gereja, aku sudah menyembah Tuhan, aku menyerahkan hidupku semuanya untuk Tuhan. Dan pada saat hari itu juga, itu hari Minggu pagi gitu ya. Jadi dia ada beberapa kali ibadah, dia khotbah. Ibadah pertama, dia nggak tahu kenapa ya hari ini kok ibadah sepi banget. Biasanya tuh yang datang bisa ribuan orang, tapi hari itu yang datang cuma 2 orang. Itu pun mereka adalah orang-orang yang nggak sepenuh hati untuk Tuhan. Dan akhirnya minggu depan masih sama, minggu depannya lagi masih sama, sampai 1 bulan. Dan akhirnya dia menyadari, oh inilah, itu semua karena aku sombong. Ternyata aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan barulah di situ ketika dia berkata bahwa aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, aku butuh Tuhan untuk bekerja. Sekalipun aku mengenal Tuhan, ternyata aku belum kenal sepenuhnya. Sekalipun aku berkata bahwa aku tahu Tuhan, ternyata ketahuanku adalah sia-sia. Dan itu memberkati aku banget, dimana kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan, kita ngerasa kita paling tahu semuanya tentang Tuhan. Kita udah banyak tahu dibandingin orang-orang lain. Tapi ternyata kita nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang Tuhan. Sampai kapanpun kita nggak akan tahu sepenuhnya tentang Tuhan. Karena Tuhan begitu besar dan kita begitu kecil. Bagaimana mungkin seekor semut bisa mengetahui seluruhnya tentang manusia? Nggak mungkin, bukan? Sama seperti kita. Manusia itu terlalu kecil, sementara Tuhan begitu besar. Dan poin yang terakhir, iri hati dan sombong dapat membuat kita melakukan kejahatan dan melupakan kebaikan serta rencana Tuhan. Udah pasti kita akan melakukan kejahatan. Kenapa? Contoh Alkitab tadi yang aku sebutin, ada Kain, ada saudara Yusuf. Membuat mereka melakukan kejahatan, membuat mereka akhirnya membunuh, membuat mereka akhirnya bahkan sampai menjual adiknya sendiri gitu. Bahkan sampai membunuh, bahkan sampai ada darah yang mengucur gitu. Itu cuma dari iri hati dan sombong. Membuat kita lupa dengan Tuhan dan akhirnya melakukan kejahatan, melupakan kebaikan. Padahal kebaikan Tuhan itu banyak banget dalam kehidupan kita, tapi kita lupa. Karena kita ngerasa, biasa aja. Kita mulai ngerasa, kematian Tuhan Yesus itu biasa aja. Kita mulai ngerasa, ya udah Tuhan kan selamatin semuanya, ya udah, pokoknya Tuhan mati, Tuhan bangkit, hidup, ya udah. Seringkali kita ngerasa kayak gitu. Kita ngerasa karena kita selama ini udah Kristen, kita ngerasa pengorbanan Yesus tuh ya udah, pengorbanan Yesus, Tuhan kita cita Tuhan, ya udah selesai. Tapi padahal itu much deeper than that. Dan makanya ketika apapun yang aku lakukan, aku selalu bilang, jangan sampai pengorbanan Yesus kita anggapnya hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Jangan sampai pengorbanan Yesus begitu besar kita anggap remeh. Jangan sampai karena perasaan kita yang iri hati dan sombong, yang gak mau mengandalkan Tuhan, kita merasa kita gak butuh Tuhan. Kita ngerasa selama ini karena kita udah Kristen, kita kenal Tuhan. Di Golgota ada 3 salib. Salib mana yang kamu pilih dalam kehidupan sehari-harimu? Apakah kamu pilih Tuhan Yesus?
dan kamu menunjukkan buah itu, atau kamu menjadi orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, sekalipun. Bukan berarti di tengah masalah kita tuh selalu ikut Tuhan. Kadang-kadang di tengah masalah kita malah justru melupakan Tuhan juga. Bahkan ketika kalian baca lagi, orang yang disalib bahkan itu udah begitu menderita ya, disalib ya, bayangin gitu. Dia punya kesempatan untuk at least karena dia sudah menderita, dia punya kesempatan yang sama untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan itu. Jadi pesanku adalah dimanapun kalian, kalau kalian gak bisa jadi berkat buat orang lain di tempat kalian, dimanapun itu, di sekolah, di pelayanan kalian, dimanapun Tuhan tempatkan kalian, di rumah bahkan, kalau kalian gak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan bikin apa yang telah dikerjakan selama ini mengenai kekristenan menjadi rumit karena pengikut-pengikut Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai semua yang dilakukan oleh revivalist, pengorbanan pastor, martir bahkan, itu menjadi sia-sia hanya karena pengikut Kristus yang tidak bisa dilihat sebagai pembawa berkat. Dan itu aja buat sharingku malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, sungguh luar biasa, berikan waktu yang luar biasa bagi kami untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih untuk pesan begitu luar biasa yang kau sampaikan melalui kami Tuhan. Materaikan isi hatimu dan firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Biar kami tidak menjadi pendengar saja Tuhan, tapi menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.